Shalom, ama-ama aku-akung yang diberkati Tuhan. Mazmur 40 ayat 6 berbunyi demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian kata firman Tuhan. Terlalu besar pimpinan Tuhan. Terlalu besar kebaikan Tuhan. Terlalu besar, terlalu banyak kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Banyak sekali yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mama, akung-akung kita bisa berada hari ini sebagaimana kita ada. Sungguh-sungguh karena Tuhan yang baik bagi kita. Semua karena perbuatan Tuhan yang banyak sekali dan terlalu besar jumlahnya untuk kita hitung. Kita merasakan kasih setia Tuhan yang lebih tinggi dari langit. Kebaikan Tuhan yang lebih dalam dari lautan. Karena itu mari kita memuji Tuhan pada malam hari ini. Kita pujikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang engkau nyatakan lebih dalam dari lautan. Dan berkat Tuhan selalu membuat kita terpesona. Mari kita pujikan pujian ini sambil betul-betul kita memaknai setiap lirik. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkatmu yang kuterima, berkatmu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang kuterima, berkatmu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan
sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah akan ku balas semua kebaikan Tuhan, selain kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama aku kita berdoa. Tuhan, kami tak cukup kata untuk menyampaikan betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih, betapa kami bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami sudah masuk di tahun yang baru, sungguh-sungguh Engkau yang memimpin kami. Karena itu biarlah ibadah malam hari ini juga boleh jadi, boleh berjalan dari awal sampai selesai. Semuanya dipimpin oleh Engkau, semuanya memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Lewat pujian ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan setia menopang kita. Karena itu dalam menjalani hari ini, mari terus kita berseru, kita terus berharap kepada Tuhan kita, kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita dan yang selalu setia menopang kita. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
dalam tangan Tuhan, seluruh kehidupan kita, keberadaan kita tidak akan pernah goyah karena Tuhan yang memimpin. Mari ama Akung yang diberkati Tuhan, kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit saja. Saya ingat sekitar beberapa tahun lalu, waktu saya masih di seminari Alkitab Asia Tenggara atau di Saat, suatu ketika saya sakit berat sama ama Akung. Saya sakit berat, untuk bangun dari tempat tidur pun waktu itu saya sulit. Makanan diambilkan teman-teman yang pergi belanja membelikan susu dan segala macam supaya saya bisa makan. Untuk bangun dari tempat tidur saya sulit. Sehingga ada teman-teman yang harus menolong menyiapkan makanan saya. Saya pengen sekali baca Alkitab di saat itu, tetapi tidak bisa baca. Tidak bisa memegang Alkitab. Tapi di dalam hati saya itu saya pengen sekali baca. Nah, suatu ketika saya bingung, saya stres. Ada satu teman saya yang bernama Budianto, dia datang terus dia mendoakan saya. Saya itu gengsi kalau mau didoakan sama Akung. Tetapi kemudian dia datang. Dia bilang, boleh enggak bro, aku doain kamu. Aku bilang, boleh, silakan doain. Kemudian dia berdoa buat saya. Kemudian ketika dia berdoa saya merasa dikuatkan. Saya terpikir-pikir lagu yang akan kita nyanyikan ini berjudul Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Rasanya tuh lagu ini terngiang-ngiang ketika saya pengen baca Alkitab tapi tidak bisa. Akhirnya ada solusi saat itu, yakni mendengarkan Alkitab audio. Jadi saya mengambil Alkitab audio, saya mendengarkan sambil saya meneteskan air mata. Kok bisa? Saya sudah bisa mendengarkan Alkitab. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak semua orang punya kesempatan mendengarkan firman. Terkadang ketika kita ingin baca, kita ingin menafsirkan, memahami, tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Kita bersyukur, kita masih punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian dari NKB, nyanyian Kidung Baru nomor 119 yang berjudul Nyanyikan Lagi Bagiku Firman Kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Mari kita pujikan pujian ini. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bait kedua. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa dengarlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi melimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bait yang terakhir. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita berdoa. Kami
akan membaca, kami merenungkan firman kehidupan. Kitab suci yang Engkau berikan kepada kami. Satu-satunya otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami akan menuntun, membimbing dan memelihara kami. Karena itu Tuhan Yesus, biar Tuhan hadir, Allah Roh Kudus menguasai kehidupan kami semua. Sehingga kami bisa memahami, mengerti isi firman Tuhan. Dan kami menghidupi di dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, hamba-Mu yang berdosa, yang berkekurangan. Tuhan menolong, menguduskan dan memampukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari ama-ama aku yang diberkati Tuhan, kita membuka Alkitab dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sedikit panjang ama-ama akong-akong, tapi semoga kita terus bersemangat baca firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membaca bagian ini, ama-ama akong-akong bisa mendengarnya, memperhatikan atau mengikuti di Alkitab masing-masing. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atau kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Ibu-ibu, ama-ama, bapak-bapak dan akong-akong yang kekasih, yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih Allah, kita sedang berbicara sesuatu yang gampang-gampang sulit. Nah, malam hari ini tema yang diberikan kepada saya tentang kasih Allah, atau lebih tepatnya bagaimana Allah mengasihi saya. Nah, sekali lagi kalau kita mau bicara tentang kasih Allah itu sesuatu yang gampang-gampang sulit, ama-ama akong-akong. Bagi sebagian orang untuk memahami kasih Allah itu mudah. Mereka akan mengatakan begini, karena pekerjaanku diberkati, karena aku dapat rejeki, karena dompetku yang hilang kemudian ditemukan lagi. Atau Allah itu mengasihi saya karena saya mendapatkan cucu yang baik, atau anak-anak yang baik. Atau Allah mengasihi saya karena waktu rumah-rumah terbakar, hanya rumah saya yang tidak terbakar. Oh, Allah itu mengasihi saya. Sedangkan bagi sebagian orang, ama-ama akong-akong, mereka sulit memahami kasih Allah. Jika yang lain anaknya lulus sekolah, anaknya tidak. Jika yang lain dompetnya hilang ditemukan, dompetnya hilang. Dan semua keuangan keluarga di situ hilang, tapi tidak ditemukan lagi. Bahkan untuk makan mereka akhirnya sulit. Jika banyak rumah kebakaran, jika ada satu kebakaran dan ternyata rumah-rumah lain tidak kebakaran, rumahnya dia kebakaran. Dia bilang kalau Allah mengasihi saya kok rumah saya kebakaran.
Kalau ada yang sembuh mungkin dari COVID-19 tetapi ada yang tidak sembuh. Kok Allah tidak mengasihi saya ya? Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kemudian kita memahami kasih Allah? Bagi sebagian orang kasih Allah itu mudah dipahami, sementara bagi yang lain sulit. Yohanes 3 ayat 16 salah satu ayat yang paling sering kita dengar. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya tapi pertanyaan kasih yang seperti apa Tuhan? Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ama-ama, akong-akong, kalau kita memperhatikan Alkitab. Kasih Allah di dalam Alkitab tidak pernah merujuk kepada materi. Kalaupun ada merujuk kepada materi, itu hanya bagian luar dari kasih Allah. Kasih Allah di dalam Alkitab itu sekali lagi, kalaupun merujuk kepada materi, itu hanya bagian luarnya atau tempiasnya saja. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, lantas sekali lagi bagaimana kita memahami kasih Allah. Jadi lantas apa kasih Allah? Sulit sekali loh memahami kasih Allah. Ada seorang anak Tuhan yang orang Kristen yang setia, yang dulunya dia Kristen tapi kemudian dia sudah tidak menjadi Kristen, namanya Charles Templeton. Pengkhotbah terkenal sekali. Kalau ama-ama akong mungkin masih bisa ingat dengan seorang pengkhotbah Kristen yang namanya Billy Graham. Nah Billy Graham ini teman dekatnya, Charles Templeton. Tetapi Charles Templeton kemudian dia meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tidak mampu memahami kasih Allah. Dia bilang kalau Allah itu kasih, kenapa ada kejahatan, ada kemiskinan, ada kelaparan di dunia ini. Sehingga dia meragu kalau Allah itu ada. Nah ama-ama akong-akong ini yang menjadi masalah. Kebanyakan orang ketika mengukur kasih Allah, mereka akan mengukur kasih Allah itu berdasarkan mujur atau tidaknya, berdasarkan masalah hidup. Oke, kalau aku ada masalah Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau saya tidak mujur Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau makanan saya makanan yang murahan Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau terjadi sakit penyakit Tuhan tidak mengasihi saya. Dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kasih Allah itu tuh tergantung kita. Tergantung kita maunya mendefinisikan seperti apa. Tetapi ini keliru ama-ama akong-akong yang diberkati Tuhan. Mengapa ini keliru? Karena kalau kasih Allah itu berarti bebas dari penderitaan, bebas dari kesusahan, maka kita salah memahami. Mengapa demikian? Karena di dalam Alkitab, nabi-nabi Tuhan disiksa, bahkan sampai dibunuh. Kejahatan bukan, tapi mereka percaya loh Allah Maha Kasih. Atau rasul-rasul Yesus. Ke-11 murid rasul Yesus selain Yudas. Yang kemudian menggantinya adalah Matias. Hampir semua itu mengalami aniaya. Bahkan si Petrus berdasarkan tradisi disalib terbalik. Loh itu kan siksa. Tapi Petrus percaya loh Allah itu Maha Kasih. Itu berarti kehilangan dompet lah, kita mau sakit, kejahatan-kejahatan yang lain. Itu tidak berarti Allah tidak mengasihi saya atau Allah tidak mengasihi kita. Lantas, apa itu kasih Allah? Nah ama-ama aku yang diberkati Tuhan, kasih Allah yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah pengampunan dosa. Itu yang paling pertama. Allah mengampuni dosa. Bukan karena dosanya. Tetapi karena kita dikasihi oleh Allah. Nah ama-ama akong-akong yang diberkati Tuhan. Mungkin sering sekali kita sudah mendengar ini. Saya mungkin jauh lebih jarang dibandingkan dengan pengalaman ama-ama, akong-akong. Yang sudah mendengar puluhan tahun mengenai kasih Allah. Tapi kadang-kadang ada saja orang-orang yang terlalu menyederhanakan. Maksudnya begini, Allah yang mengasihi kita itu bukan kasih yang hanya sekedar teori atau hanya sekedar ide. Tetapi kasih ini betul-betul kasih.
Allah yang mati di kayu salib itu, dia mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Dia turun dari sorga yang mulia, turun ke dunia, dia dihina, dia disiksa, dia difitnah, dia dilecehkan. Allah yang besar itu, yang agung itu, yang mulia, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Menjadi manusia dihina, dilecehkan, dibunuh di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Itu Allah kita. Itulah kasih. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, Paulus menulis seperti ini ama-ama akong-akong. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Berdasarkan kitab Roma, upah dosa adalah maut. Maut berarti mati, dihukum. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah ada dari kita yang tidak berdosa? Pasti kita semua berdosa. Kita banyak dosa. Tapi kalau kita mau pelajari Alkitab, Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Barang siapa berdosa, ia layak dihukum mati. Tetapi apakah Tuhan membiarkan itu? Tidak. Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Tuhan mengasihi kita. Nah Mazmur 103 ini sangat baik sekali. Mazmur 103 itu menjelaskan mengenai hal yang paling esensi dari kasih Allah. Bahwa Allah tuh mengasihi kita, menebus kita. Perhatikan di Mazmur 103 dikatakan begini. Tuhan itu penyayang. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Inilah kasih Allah. Allah mengasihi kita meski kita berdosa. Allah mengasihi kita meski kita bandel. Meski kita tidak setia, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Betapa sering pikiran kita, hati kita, perbuatan-perbuatan kita menciptakan atau berbuat dosa. Tetapi apa respons Tuhan terhadap dosa-dosa kita? Tuhan menulis atau firman Tuhan menulis demikian. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Setinggi langit di atas bumi, dari bumi mau ukur ke langit tidak ada batasnya. Tidak ada satu orang pun tahu berapa jaraknya. Dari timur ke barat tidak ada batasnya. Kita hanya tahu arah timur, arah barat. Tapi apakah ada batas? Tidak ada batasnya. Dan dikatakan demikian besarnya kasih Bapa kepada kita, anak-anaknya. Inilah kasih Allah yang sangat besar itu. Bahkan ama-ama akong-akong kalau kita mau berefleksi atau kalau kita mau merenungkan. Tuhan bukan hanya mengampuni kita lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tapi Tuhan atau kasih Tuhan itu yang sampai hari ini membuat kita ada. Kita bisa tembus di tahun 2021. Bukan hanya tembus, di tengah pandemi kita masih bisa makan. Di tengah pandemi kita masih bisa bernafas. Di tengah pandemi kita masih bisa ketemu sanak saudara kita, anak-anak, cucu-cucu. Di tengah pandemi kita masih bisa tidur nyenyak. Di tengah pandemi kita masih bisa dapat berkat yang lain. Di tengah pandemi karena kasih Allah memelihara kita. Itu kasih Allah. Kadang-kadang saya duduk, merenung, berpikir kok mau gitu loh. Tuhan mengasihi saya sebegitunya, sebegitu besarnya. Tapi itulah Tuhan kita. Dia tidak hanya mati di kayu salib menebus kita dan memberikan kita kepastian akan surga. Tapi dia memelihara kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bagaimana Allah mengasihi kita? Allah mengasihi kita dengan nyata, dengan menebus kita
menebus dosa kita supaya kita mendapatkan kehidupan dan bukan kematian. Bagaimana Allah mengasihi kita? Allah mengasihi kita dengan menuntun, memelihara, mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Kiranya kita terus percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Allah yang Maha Kasih ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah mengajarkan kami betapa Engkau Allah yang Maha Kasih. Dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Biarlah kami hidup dengan memberikan kehidupan kami, dengan mengasihi Engkau sepenuh-penuhnya. Tuhan memberkati ama-ama akong-akong di usia senja, di usia indah. Tuhan pimpin kehidupan, Tuhan pimpin iman, sehingga Engkau terus mendapati ama-ama akong adalah pribadi-pribadi yang setia. Kami berdoa biar Komisi Usia Indah boleh terus menjadi berkat, boleh terus saling memberkati berjalan dengan baik. Kami berdoa kepada anak-anak, cucu-cucu semua, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, hanya kepada Tuhan saja kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami, anggota Komisi Usia Indah. Tuhan menyertai meskipun kami, tubuh fisik kami melemah, namun iman kami kuat. Namun kami membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang akan memimpin dan menyertai kami di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Makasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari ama-ama akong-akong kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pujikan pujian yang saya senang sekali dinyanyikan. Pujian tersebut mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Di waktu susah, di waktu sendirian, dia selalu menemani kita. Namanya Yesus. Mari kita pujikan pujian ini. Ada satu sobat kita yang setia. Namanya Yesus. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu susah, di waktu senang, selalu menemani kita. Mari kita pujikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Dari awal kita pujikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Kiranya kehidupan kita, di waktu kita sendiri, di waktu kita susah, di waktu kita senang, di waktu kita bersama dengan yang lain, kita terus ditemani oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan limpah-limpah ucapan syukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan melindungi kami semua. Tuhan menyinari wajah Tuhan kepada kami semua, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada dan kiranya Tuhan saja yang memimpin kita. Amin.